Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rebi Bekri Haika dalam acara podcast Kementerian Agama Kota Tasikmalaya. Podcast Kementerian Agama Kota Tasikmalaya menginformasi, memberi edukasi dan menginspirasi. Sahabat Kemendang yang dirahmati Allah, hari ini agak mendung. Seperti hanya harapan-harapan pada honorer yang kali ini akan berbunga-bunga. Kemarin sempat diundang ke kantor Kementerian Agama terkait dengan hal apa yang akan diberikan UP ataupun Kementerian Agama terhadap mereka. Dan alhamdulillah hari ini saya kedatangan narasumber yang berkecimpung dalam urusan ini, Bapak Yudi Hermawan dari urusan kepegawaian Kota Tasikmalaya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita gali apa sih kemarin itu, hal apa saja yang harus disiapkan atau akan ada acara apa untuk para honorer, ya Pak Yudi ya, gitu. Terus bakalan rencana-rencana apa yang akan dilancarkan oleh urusan kepegawaian Kota Tasikmalaya itu sendiri. Maka dari itu Pak Yudi, kemarin tuh honorer itu ada apa kesini ya? Jadi kemarin itu kita menindaklanjuti surat dari Biro Kepegawaian Pusat yang ditindaklanjuti oleh Kanwil. Dari Kanwil terus membuat juga surat untuk pelantikan P3K tahap 1 formasi tahun 2024. Oh, untuk pelantikan P3K tahap 1. Di tanggalnya udah pasti? Udah pasti, insya Allah sesuai surat dari pusat yang ditindaklanjuti dari Kanwil tadi tanggal 26 Mei 2025 insya Allah. Pidoana kasadayana supados lancar semuanya ya. Amin. Semoga lancar di dalam acaranya. Tapi Pak ini ada beberapa hal mungkin dalam pelantikan P3K kali ini yang agak jadi pertanyaan karena berbarengan mungkin dengan rangkaian ibadah bulan haji ini. Itu kan mungkin ada beberapa P3K ataupun calon P3K yang akan dilantik pada hari Senin nanti yang sedang ibadah haji gitu. Gimana tuh Pak Yudi? Di kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya ada 2 orang calon P3K tahap 1 yang akan dilantik di MTS 2, kebetulan dua-duanya Pak Devi. Untuk beliau-beliau ini dilantiknya insya Allah di Tanah Suci berbarengan dengan semuanya Pak Epi. Jadi pelantikan ini yang informasi yang kami dapatkan itu cuma 1 kali sekarang. Jadi yang sakit, yang ibadah haji atau yang ada kendala apapun harus mengikuti pelantikan ini, sebab untuk pelantikan susulan itu kayaknya opsinya itu sangat kecil. Ada gak persyaratan khusus nih untuk para calon P3K yang mau dilantik nih? Misalkan dari bajunya, dari kendaraannya, atau dari arus masanya gitu kan. Ada gak persyaratan khusus nih untuk misalkan nanti tanggal 26 si calon P3K ini harus gimana gitu, ada? Untuk calon P3K yang akan dilantik nanti diwajibkan memakai baju korpri. Hanya itu saja atau ada yang lain? Baju korprinya itu lengkap Pak Epi, jadi bukan cuma pakai baju atau ke bawahnya bebas, enggak, sesuai dengan peraturan ya, pakaian dinas ASN kita, pakaian korpri terakhir memakai pin korpri, memakai name tag, untuk laki-laki memakai peci atau songkok nasional, untuk perempuannya itu memakai jilbab hitam. Nah, untuk keberangkatannya itu karena ini adalah event yang diminimalisir sekali kegagalannya, tapi di Kota Tasikmalaya itu diwajibkan untuk, bukan diwajibkan, diharuskan mungkin ya. Kalau diwajibkan itu terkesan kayak agama. Iya.
Jadi diharuskan sesuai dengan arahan dari pusat juga, arahan dari Kanwil kemarin. Jadi sebelum pelaksanaan rapat koordinasi di atas itu Pak Repi, pagi-paginya itu kita rapat koordinasi dulu dengan Kanwil. Jadi Kasubag TU dengan tim kepegawaian lewat Zoom itu merumuskan apa yang akan dilakukan nanti pas pelantikan. Nah, dari Zoom itu sangat diharuskan kita berangkat sama-sama bareng dari sini. Nggak boleh tercecer Pak Repi. Masalahnya kondisi nanti di sana itu kan sekitar 5.100 lah kalau nggak salah Pak Repi, sekitar segitu. Nanti se-Jawa Barat itu. Se-Jawa Barat itu 5.100 orang di satu lokasi. Nah itu kan harus, kalau bisa dibayangkan kalau masing-masing satker membawa kendaraan sendiri-sendiri bakal crowded di sana. Iya, betul. Gitu. Jadi untuk akses ke sananya juga sangat dibatasi Pak Repi. Nah, di kita itu melanjuti kebijakan itu, kita mungkin sekitar 3 bus berangkat dari sini. Insya Allah kemarin itu dan tadi udah dibicarakan itu sekitar pukul 3:30 itu untuk sudah go ke sana. 3:30 subuh. Sudah, iya, 3:30 subuh. 3:30 subuh para peserta atau calon-calon P3K ini harus ada di sini. Iya. 1 jam atau setengah jam mungkin. Iya, itu jadi 3:30 itu go-nya, bukan ngumpulnya. Masalahnya di sananya itu pasti rebutan lahan parkir untuk busnya masing-masing Pak. Gitu. Apalagi yang jauh-jauh seperti Indramayu atau Cirebon kayak gitu, mungkin mereka itu nginep di sana sih. Untuk panitia juga, panitia dari Kanwil kemarin yang informasi yang saya dapatkan itu mereka itu panitia Kanwil udah dari tanggal 25 insya Allah udah nginep di sana. Jadi mohon bantuannya kepada rekan-rekan calon P3K tahap 1 yang akan dilantik untuk menyesuaikan atau mengikuti arahan dari panitia Kanwil, UP Kanwil dan UP dari Kementerian Kabupaten Kota, khususnya Kota Tasikmalaya. Karena kalau ada satu yang terlambat atau ada yang bikin rusuh lah istilahnya, puntennya berarti bakal berdampak untuk acara event nasional ini. Berarti jangan berleha-leha juga ya, atau santai-santai nantinya akan menghambat kepada yang lain gitu maksudnya. Jadi kalau bahasa Banyolan kita kemarin di atas itu, kalau biasa ngaco, tolonglah untuk hari ini jangan ngaco dulu Pak Repi gitu. Khusus 26 nih, beres dulu kan ya? Beres dulu. Kalau udah dilantik mau ngapain juga terserah itu mah. Tapi kalau udah dilantik juga Pak Repi, saya tekankan kembali, kalau udah dilantik itu udah menjadi ASN, ya, betul. Kementerian Agama. Jadi dijaga juga marwah ASN-nya. Betul. Setelah menjadi ASN ini kita terikat dengan sumpah jabatan kita. Jadi kita nggak bisa seenaknya ya tolonglah gitu, jaga nama baik Kementerian Agama, jaga nama baik Kota Tasikmalaya juga. Menurut saya seperti itu. Nah terus Pak ini tadi 5.100 sekian ya Pak dibilang tuh calon P3K yang akan dilantik. Nah spesifikasinya untuk Kota Tasiknya sendiri itu berapa orang sih? Kalau di Kota Tasik itu 121 orang. Tersebar dari mana saja? Atau formasi-formasi apa saja yang mungkin paling banyak nih? Yang paling banyak itu guru yang paling banyak. Tetap guru yang paling banyak ya, gitu. Karena itu kan formasi apa disebutnya, bukan formasi unggulan apa ya? Prioritas. Karena kita sangat kekurangan sekali dulu hampir di seluruh Indonesia itu. Mungkin kedua penyuluh operator gitu ya. Kedua operator juga banyak. Penyuluh sama operator hampir sebanyak. Pengguru juga ada. Masih yang tadi disebut-sebut Pak ini semuanya tersampaikan dalam kemarin pas rapat koordinasi dengan para calon P3. Insya Allah informasinya sudah tersampaikan. Terus sampai saat ini juga kita udah dari lama membuat grup WhatsApp. Jadi di grup WhatsApp itu kita berkoordinasi apa yang informasi-informasi yang dari Kanwil itu selalu saya itu selalu standby Pak Repi. Makanya mohon maaf kalau saya sekarang membawa laptop itu karena saya sampai sekarang nongkrongin itu informasi dari Kanwil. Jadi jangan sampai ke informasi yang urgent saya telat memfollow up-nya ke rekan-rekan CP3K yang dapat mengakibatkan nanti menghambat kesuksesnya
pelantikan tanggal 26 itu. Ah, untuk teknisnya sendiri nih Pak Yudi nanti di bis, apakah nggak dibuat karom atau karu gitu dalam bis ataupun dalam satu-satunya nih kamu ketua regunya atau ketua regu enggak? Jadi insya Allah nanti itu hasil pemerancangan kemarin itu ada 3 bus. Jadi kan 120 orang, jadi 40, 40, 41. Nah, dari tiap bus itu kita dampingi 1 orang dari kepegawaian. Satu bus atau dari kepegawaian? 1 orang dari kepegawaian. Nah, saya memonitoring sambil informasi situasi di sana juga di Balai Daun itu. Dari informasi dari Kanwil juga gitu menyediakan itu. Jadi saya misah mobilnya, mungkin saya berangkat sama Pak Kasubag dari sini Pak Epi dan rekan-rekan yang lainnya. Kemarin saya rame lihat-lihat SW teman-teman yang dilantik pada apa namanya tuh ekoteologi gitu, apa sih itu tuh? Ekoteologi itu merupakan program pemerintah, bahkan program nasional mungkin Pak Epi. Nah, ekoteologi itu digagas oleh Pak Menteri kita, Pak Nasruddin Umar, bahwa tiap CP3K yang akan dilantik itu diharuskan untuk menanam pohon satu buah, dan ditanamnya itu bisa di satkernya masing-masing. Kalau satkernya tidak memungkinkan, mungkin bisa ditanam di halaman rumah pribadi boleh ya? Halaman rumah pribadi belum sih kemarin. Belum. Jadi lebih ke rumah ibadah. Itu tuh kemarin saya pohon matua katanya tuh, atau pohon itu harus matua atau boleh pohon apa saja? Kalau kemarin matwa itu untuk program yang sebelumnya mungkin untuk tiap sampai ke KUA. Kalau untuk CP3K ini nggak disebutkan, yang penting pohon, jangan sayuran. Betul, karena pohon yang jadi pohon itu kan ya. Bibit-bibitnya jangan kecil-kecil amat mungkin ya. Betul, mesti jadi pohon bukan jadi sayur Pak. Apakah itu menjadi salah satu syarat untuk pelantikan ini juga atau gimana Pak? Jadi mindsetnya gini, bukan syarat mungkin ya. Karena udah menjadi ASN itu menjadi ASN itu merupakan bagian dari Kementerian Agama, merupakan bagian dari pengabdi kepada negara gitu. Kalau hal seperti ini aja tidak bisa dilaksanakan, apalagi untuk melakukan beberapa tugas-tugas negara yang lebih berat gitu. Jadi kalau syarat mungkin bukan, tapi dikasih tugas seperti ini aja udah nggak bisa, bagaimana mungkin dikasih tugas yang lebih berat daripada itu, mungkin begitu. Mandatori pertama nih dari Kementerian Agama buat calon-calon P3K gitu kan ya. Betul. Jadi program pemerintah dari pusat, Pak Menteri salah satunya menanam pohon ini, terus ditindaklanjuti ke eselon 1-nya di pusat, eselon 1 ditindaklanjuti oleh Kanwil, eselon 2-nya terus ke Kementerian Kabupaten Kota. Kabupaten kota kalau yang bisa ke Satker, Makassar atau ke KUA, dari KUA ke pegawai yang bersangkutan. Jadi itu kita itu bagian dari urutan birokrasi itu Pak Epi. Jadi kalau kita udah nggak bisa dari awal, nggak bisa menjadi bagian untuk mensukseskan program-program Menteri Agama, kita mau apa lagi kalau bahasa saya dari kepegawaian ini. Betul Pak Edi. Nah terus nih Pak Edi, untuk keberangkatan nih kan, saya pikirnya nih, mau wisata gitu atau sambil wisata atau hanya pelantikan saja nih sekarang programnya, atau hanya pelantikan atau misalnya ini sekalian kemana gitu enggak? Kalau saya fokuskan itu sukseskan dulu pelantikan, jangan mikir apa-apa, mesti fokus gitu Pak Epi. Kalau yang jauh silahkan nginep di sini, bisa di ruangan UP, bisa di masjid juga bisa, boleh bawa sleeping bag agar tahu apa. Kalau yang jauh jangan sampai menghambat gara-gara 1 orang telat ke sini, 121 orang gagal dilantik gitu. Masalah gini Pak Epi, meskipun SK-nya itu per 1 Maret, saya dapat bocoran itu SK-nya per 1 Maret, tapi kita itu ada yang disebut dengan SPMT, Surat Perintah Melaksanakan Tugas. Nah, SPMT itu dasar pembayaran gaji pertama gitu. Jadi meskipun SK-nya udah jadi, kalau SPMT-nya belum jadi nggak bisa dibayar.
Jadi angka baiknya kalau misalkan pada calon-calon yang tadi ada gini itu kesininya itu Isya gitu ya, nginep di sini boleh gitu kan, Boleh. takut kesian atau kayak gimana kan, Betul. gitu. Terus misalkan kalau misalkan janganlah mepet-mepet ke subuh gitu kan ya, Betul. jam 2 jam 3 udah di sini gitu kan. Dan insya Allah minggu juga saya nginap di sini untuk mengkoordinasikan di sini, insya Allah. Dari sore insya Allah saya udah standby di sini, nginap di sini. Jadi kalau ada apa-apa yang perlu difasilitasi atau dilayani oleh pihak kepegawaian, insya Allah saya standby di sini. Nah, terus nih Pak Yudi, kalau misalkan berangkat jam 3:30, nyampe kan jam 6 ya, jam 6 setengah 7 lah mungkin. Belum tentu, sebab kita kan pasti ada istirahat dulu untuk menunaikan ibadah subuh. Mungkin di sekitaran mana lah gitu, yang dekat-dekat, atau nanti kalau nggak terlalu siang saya inginnya yang dekat-dekat Cilenyi di sana kan ada itu. Nah dari sana juga kan ada istirahat, ada spending 1 jam. Nah yang jadi salah satu yang menjadi kekhawatiran kami dari UP ini itunya Pak, transisi dari situnya, takutnya ada yang tercecer atau apa gitu nanti menghambat kesananya gitu. Jadi diharapkan kepada rekan-rekan semuanya itu untuk tetap fokus, jangan membuat tindakan-tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri dan banyak pihak gitu. Nah mungkin nih ada pertanyaan yang agak melenceng gitu. Untuk misalnya korpri ini kan kita baju korpri. Nah untuk keberangkatan sendiri kita tuh harus pakai langsung baju korpri atau nanti aja setelah sholat subuh kita pakai baju korpri, masukan-masukannya. Kalau saya sarankan, ini baru saran ya, bukan harus. Saya sarankan pakai baju korpri dari sini, dari sekarang. Kalau dilipat juga nanti bakal lebih kusut daripada dipakai. Gitu. Saya sarankan pakai korpri. Tapi kalau misalnya nanti mau sambil make upan gitu, ya silahkan aja. Tapi ingat ya, kita itu ada jadwal. Kalau pikiran saya itu kalau 1 orang 2 orang menghambat, mungkin kita akan tinggalkan aja mungkin ya gitu. Ya udah pakai jam aja lah kalau nggak itu mah gitu, daripada mengorbankan banyak pihak 1 2 orang nggak fokus mah ya gitu. Karena saya juga ditekankan dari pihak kanwil juga, admin jangan mengelanin gitu. Jadi saya juga standby terus-terusan memantau perintah dari kanwil itu seperti apa. Nah seremonialnya sendiri ini jam berapa mulai seremonial untuk pelantikannya? Kalau di suratnya itu kita harus udah standby di dom itu jam 10, 1 jam sebelum gladi resik. Gladi resiknya itu dilaksanakan pukul 11. Terus acara resminya pelantikan oleh Pak Menteri itu insya Allah pukul 1 pas. Jadwalnya seperti itu. Jadi jam 1 siang baru dilantik. Berarti ada kemungkinan sorenya juga bisa langsung pulang lagi ke Tasik kan? Kalau pelantikan itu sekitar 1 jam, nggak sampai nggak lama-lama kayaknya. Pelantikan yang agak crowded mungkin nanti di pembagian SK-nya. Makanya duduknya itu nanti di bis itu sudah sesuai dengan nomor urut di sini. Udah, jadi tempat duduk bisnya udah ada nama gitu. Namanya gitu. Pokoknya mesti tahu sebelum saya itu siapa, sesudah saya itu siapa gitu. Nanti duduk di sana juga seperti itu. Seperti itu gitu. Nanti teknisnya itu sebelum pemberangkatan kita kasih nomor urut dan itu boleh hilang, tapi mesti ingat. Nah, sesudah nanti istirahat tadi ganti baju, kita akan diberikan nomor urut yang nggak boleh hilang. Nah itu digunakan, si nomor urut itu digunakan nanti dengan KTP aslinya mesti dibawa, jangan lupa itu. KTP asli sama nomor urut nanti diperlihatkan kepada panitia dari kanwil. Nah nanti mungkin dikasihkan SK-nya setelah itu. Mungkin ya gini tekniknya. Jadi kalau misalnya kita udah di balai rame, kalau udah di balai rame, semua barang tinggalin aja di bis gitu. Iya. Boleh. Disarankan membawa air. Disarankan membawa air sebab nggak dikasih konsumsi dari sananya. Tapi obat-obatan juga bawa masing-masing ya. Jangan lupa
Terus kalau ada yang punya kondisi-kondisi khusus, diinformasikan juga ke panitia supaya kami bisa memberikan pendampingan khusus gitu. Berapa orang kira-kira nih Pak dari urusan kepegawaian untuk mendampingi 210 calon P3K? 120. Oh, 120. Oh, 120 ya. Untuk 120 orang ini berapa orang yang akan dikerahkan nih dari UP? Dari UP itu sekarang itu formasi dari kita itu 6 orang ditambah Pak Kasubag, ditambah bantuan juga dari Panandang mungkin sekitar 7 orang. Insya Allah kita bisa memfasilitasi melayani rekan-rekan calon P3K. Mudah-mudahan lancar sampai dengan pelantikan dilatih semua sehat semua pada sehat-sehat. Amin. Terus gimana harapan Pak Yudi terkait para P3K yang akan dilantik ini itu apa sih? Kalau saya sih harapannya Pribadi saya semoga dengan jabatan yang baru, meskipun P3K tetap beliau punya jabatan, dan menurut pendapat saya pelantikan sekarang juga itu pelantikan pengambilan sumpah jabatan Pak Yudi. Jadi dengan sumpah itu saya harapkan bisa menjadi amanah untuk melaksanakan apa yang disumpahkan insya Allah hari Senin tanggal 26 Mei 2025 tersebut, selalu berkontribusi positif untuk masyarakat, untuk Kementerian Agama, dan untuk negara kita Indonesia. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Yudi Hermawan atas semua penjelasan terkait teknis keberangkatan untuk para calon P3K. Nah, untuk para honorer yang akan jadi P3K, selamat menunaikan, selamat menjadi ASN Kementerian Agama Kota Tasikmalaya. Selamat bergabung dengan Kementerian Agama Kota Tasikmalaya. Kita majukan, kita jayakan Kementerian Agama Kota Tasikmalaya. Sekian podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.